Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Balkisal Safila dari Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga semester 5. Dalam video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam karya Ustadz Agus Hermawan SPDI MA yang diterbitkan oleh Yayasan Haja Kartini Kudus pada tahun 2024. Buku ini terdiri dari 68 halaman yang dalam buku ini membahas aspek-aspek penting dalam konseling dan psikoterapi dari perspektif Islam. Nah, di video kali ini juga saya akan mereview singkat mengenai pembahasan bab 1 sampai bab 5 yang ada dalam buku ini. Pada bab pertama, buku ini membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, metode, persamaan, dan perbedaan konseling dengan psikoterapi Islam. Nah, jadi konseling dan psikoterapi adalah dua metode dalam bidang psikologi yang saling berkaitan. Psikoterapi itu berfokus pada penyembuhan atau pengobatan jiwa menggunakan metode psikologis. Psikoterapi Islam lebih mengacu pada hal-hal yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, konseling sendiri adalah aktivitas pemberian nasihat melalui komunikasi antara konselor dan klien, karena biasanya klien akan membutuhkan arahan atau bantuan dari konselor. Nah, dalam konteks Islam, konseling juga berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, baik konseling maupun psikoterapi Islam itu keduanya sama-sama memiliki landasan yang sama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian pada bab yang kedua itu membahas tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Nah, dalam pandangan Islam ini, hakikat manusia itu berakar pada fitrah atau kesucian yang telah Allah berikan sejak manusia itu dilahirkan. Dengan fitrah itu, manusia itu memiliki kecenderungan alami untuk mencari ketenangan dan kedamaian melalui agamanya, menjadikannya way of life dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam itu juga mengandung obat penawar bagi jiwa-jiwa yang gersang. Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan ini itu, manusia memerlukan juga terapi atau konseling yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam agar manusia itu dapat kembali ke fitrahnya. Kemudian agar manusia itu juga mendapatkan ketenangan dan tetap berada pada jalan yang benar. Nah, pada bab 3 membahas tentang sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Pada bab ini itu menguraikan bagaimana psikoterapi Islam berkembang sejak zaman keemasan Islam. Saat itu pada abad ke-9 hingga abad ke-13 dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Qayyim. Psikoterapi Islam itu yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah menekankan penyembuhan itu tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga psikis melalui seperti doa, ruqyah, serta teknik-teknik yang berkaitan dengan ibadah lainnya. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu lain, psikoterapi Islam ini tuh berhubungan erat dengan konseling dan ilmu kedokteran jiwa. Seorang terapis dapat bekerja sama dengan psikiater untuk memberikan perawatan yang holistik yang mencangkup pada aspek fisik dan spiritual. Nah, kemudian pada bab 4 membahas tentang sakit dan sehat dan sakit dalam Islam. Sehat dan sakit adalah kondisi yang saling terkait dan dipahami berbeda oleh masyarakat. Sehat dalam Islam itu mencakup fisik, mental, sosial, dan spiritual. Al-Quran juga menyebutkan kesehatan jiwa itu sebagai hal yang penting, dan sakit itu dianggap sebagai ujian dari Allah yang dapat menghapus dosa-dosa manusia dan dapat meningkatkan kesabaran. Gangguan jiwa seperti stres, depresi, hal-hal tersebut itu dapat diatasi dengan pendekatan spiritual dan pengobatan yang tepat. Nah, kemudian sakit itu dianggap juga sebagai takdir yang digunakan untuk menguatkan iman dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kemudian pada bab 5 membahas tentang manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi dalam Islam. Dalam bab ini itu manajemen dan prosedur pelayanan konseling serta terapi dalam Islam itu dikenal dengan istisqa. Nah, psikoterapi itu dilakukan baik secara individual maupun kelompok dengan doa itu sebagai alat utama untuk penyembuhannya. Jadi doa itu sebagai alat utama dalam penyembuhannya. Doa memiliki kekuatan luar biasa, namun efektivitasnya itu bergantung pada iman dan
niat baik seseorang. Nah, tadi manajemen prosedur konseling itu ada langkah-langkahnya yang terstruktur. Yang pertama ada wawancara awal, membangun hubungan atau membangun rapor dulu. Terus kemudian di kedua ada proses terapi. Di proses terapi ini menggali pengalaman klien dan menciptakan komunikasi dua arah. Kemudian yang ketiga itu melakukan tindakan. Jadi pembelajaran selama rencana evaluasi ke depannya itu bagaimana. Kemudian yang keempat, sesi mengakhiri terapi. Di sesi mengakhiri terapi ini menutup sesi dengan evaluasi untuk merujuk klien jika perlu dan mengurangi ketergantungan klien. Mungkin cukup itu untuk review dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian di sini saya akan bahas kelebihan dari buku ini. Kelebihan buku ini itu antara lain menyajikan materi yang cukup relevan untuk konseling dalam konteks Islam. Kemudian di buku ini juga menggabungkan teori dan praktik dengan pendekatan yang menurut saya itu mudah difahami, serta membantu kita para pembaca itu untuk memahami pentingnya hubungan antara iman dan kesehatan mental. Namun karena bukunya masih tergolong buku baru dan cetakan pertama, jadi masih ada beberapa hal yang typo dan perlu diperbaiki. Selain itu juga ada beberapa materi yang belum ada dalam buku ini, jadi masih memerlukan referensi tambahan untuk buku ini. Secara keseluruhan buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami konseling dan psikoterapi Islam. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.